Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya masih akan mengkritisi ceramah Pak Lutfi bin Yahya, di mana dalam ceramah ini ada 3 kesalahan yang berturut-turut dalam pembahasan yang berbeda-beda. Ini kesalahannya terkait penjabaran ilmu nahwu yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Ternyata menurut kaidah ilmu nahwu, penjelasan Pak Lutfi bin Yahya ini tidak tepat. Namun untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan saya tampilkan satu cuplikan video dari Pak Lutfi bin Yahya yang durasinya 1 menit kurang. Kemudian setelah itu akan saya koreksi di mana letak kesalahan dalam ceramah tersebut. Silahkan penonton simak baik-baik video yang akan tayang berikut ini. Yang kedua, makna sholawat terhadap wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini pertama kali turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat Ka'bil Akhbar bertanya kepada baginda Nabi, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Hebatnya sang penanya, tidak menggunakan memunculkan ego atau akuisme, menggunakan kalimah nahnu. Kaifa nusalli, bukan kaifa usalli alaika ya Rasulullah, tidak. Kalau begitu para sahabat alim juga. Baru saja penonton saksikan bersama cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya, di mana Pak Lutfi bin Yahya mengatakan bahwa makna sholawat wa ala ali Sayyidina Muhammad ini pertama kali turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian kata Pak Lutfi, sahabat Nabi yang bernama Ka'ab ini tanya tentang bagaimana cara membaca sholawat pada Nabi dengan bunyi teks pertanyaan sebagai berikut. Kaifa nusolli. Ini teks lengkapnya saya tampilkan di layar terkait pertanyaan sahabat Ka'ab kepada Rasulullah. Teks lengkapnya sebagai berikut. Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakulna ya Rasulullah kaifa nusolli alaikum ahlal bait fa innallaha qad allamana kaifa nusallimu alaikum. Artinya kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berkata, wahai Rasulullah, bagaimana cara kita bersolawat kepada engkau sekalian ahlul bait? Maka sesungguhnya Allah telah mengajarkan kita bagaimana memberi salam kepada engkau sekalian ahlul bait maksudnya. Nah, pertanyaan ini diajukan oleh Ka'ab bin Ujrah dan terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah kata Pak Lutfi, sahabat Ujrah membuat satu pertanyaan kepada baginda Rasulullah dengan lafaz kaifa nusolli.
sebagai bentuk ketawaduan Ka'ab bin Ujrah kepada Nabi dengan memakai dhamir nahnu, bukan memakai dhamir ana. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya tidaklah tepat. Karena apa? Karena pertanyaan Ka'ab itu sebuah pertanyaan yang mewakili pertanyaan dari seluruh umat muslim. Maka sudah tepat ketika memakai dhamir nahnu, yang artinya kami, tidak memakai dhamir ana yang artinya saya. Jadi memang seharusnya memakai lafadz kaifa nusolli yang artinya bagaimana kami bersolawat kepada Nabi. Bukan berarti Ka'ab sedang tidak menonjolkan sifat akuismenya, tetapi memang sudah seharusnya memakai lafadz tersebut. Jadi Pak Lutfi ini salah menjelaskan bahwa katanya Ka'ab bin Ujrah, kenapa memakai lafadz kaifa nusolli, tidak memakai lafadz kaifa usolli. Ini karena sikap ketawaduan Ka'ab kepada Rasulullah, dan ini bukti bahwa Ka'ab bin Ujrah ini tidak menonjolkan sifat akuismenya, tetapi lebih memakai kata yang plural. Kami, kaifa nusolli, bagaimana kami membaca sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Sekali lagi, apa yang disampaikan, pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah kepada Rasulullah ini sudah betul dan memang bukan karena apa-apa. Karena sahabat Ka'ab ini mewakili pertanyaan dari seluruh umat muslim di dunia. Karena seluruh umat muslim di dunia ini tidak tahu bagaimana cara membaca sholawat kepada Nabi. Sehingga memakai teks kaifa nusolli yang artinya bagaimana kami itu kan orang banyak. Bagaimana kami membaca sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Kami itu isinya 2 ke atas. 2 orang ke atas itu sudah boleh memakai kata kami. Lah kalau jamak, mereka itu berarti 3 ke atas. Nah ini pertanyaan Ka'ab ini memang mewakili pertanyaan seluruh umat muslim di dunia. Tidak memakai ana atau tidak memakai dhamir jamak karena sahabat Ka'ab pun tidak tahu artinya kami, bagaimana cara kami membaca sholawat. Berarti sampai Ka'abnya saja tidak tahu sehingga memakai dhamir nahnu. Begitu loh Pak Lutfi. Jadi bukan karena Ka'ab ini tidak menonjolkan sifat akuismenya, kemudian itu sikap rendah dirinya Ka'ab pada Rasulullah sehingga memakai lafadz kaifa nusolli. Itu satu. Jadi Pak Lutfi terlalu dalam menjelaskan terkait kaifa nusolli, ternyata dalam ngawurnya itu. Secara kontak ilmu nahu tidak semacam itu. Jadi memang sudah betul apa yang disampaikan Ka'ab itu kaifa nusolli, bagaimana kami bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Karena Ka'ab ini mewakili seluruh pertanyaan oleh seluruh umat muslim di dunia, karena pada saat itu seluruh umat muslim di dunia belum tahu caranya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, sehingga memakai teks kaifa nusolli, bagaimana kami membaca sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian masih akan saya kritisi lagi, saya tampilkan lagi video Pak Lutfi bin Yahya. Ini masih ceramah sambungan tadi. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Nah, kita dipanggil seumpamanya ketemu dengan teman-teman antum dari mana? Bukan ente sing ngendi nggih. Bukan. Tapi antum dari mana? Ini halus. Kalimah panggilan antum akan berdampak yang hebat kepada ikhwanuna wa asgharina, kepada anak-anak, sebab menggunakan kalimah antum. Yang kedua, menggunakan kalimah nahnu mutawadhi'an, untuk menunjukkan ketawaduan. Seseorang tidak pernah menggunakan ana.
ana ini bisa digunakan tertentu, tapi kalau ahlil akhlak wal adab bahkan menyebutkan al-faqir. Nah, baru saja penonton melihat bagaimana Pak Lutfi melanjutkan ceramahnya. Kata Pak Lutfi bin Yahya, ini misalkan kita bertemu teman, kemudian teman memanggil kita dengan memakai kata angtu, padahal yang ditanya satu orang tetapi memakai domir angtum. Itu kan domir untuk panggilan orang banyak atau jamak. Nah, ini alasannya apa? Nah, memanggil dengan kalimat angtum ini halus, dampaknya luar biasa untuk ikhwanuna dan asahoruna, kata Pak Lutfi begitu. Nah, dampak luar biasanya itu di mananya? Jadi Pak Lutfi ini ngawur sekali dalam menjelaskan kaidah ilmu nahwu. Katakanlah, nah ini contoh. Saya bertemu dengan teman-teman. Kemudian teman-teman tanya kepada saya, "Antum dari mana?" Padahal yang ditanya cuma saya. Kenapa tidak memakai kata angta atau ente dari mana? Ini katanya memakai kata antum, tidak memakai kata ente, ini dampaknya luar biasa. Lah, dampak luar biasanya di mana? Padahal itu pertanyaan ngawur. Kalau satu orang ya memakai ente atau angta. Di sini biasa disebut entera di Indonesia. Bukan memakai antum. Kalau satu orang ditanya antum dari mana, ya ini ya salah. Nah, mungkin Pak Lutfi ini mau meniru pembahasan dalam kalimat assalamualaikum. Karena pembahasan dalam lafadz assalamualaikum ini walaupun yang disalami satu orang, ini tetap memakai domir jamak kum. Domir jamaknya mudzakkar. Walaupun yang disalami perempuan pun tetap memakai domir mudzakkar yang menunjukkan laki-laki. Mungkin Pak Lutfi mau menyamakan dari mana antum ini mau disamakan dengan kalimat assalamualaikum. Saya jelaskan. Domir mukhatab jamak ini masyhur dipakai untuk mukhatab tunggal. Ini berlaku dalam kalimat assalamualaikum warahmatullah. Meskipun yang disalami itu satu orang, tetap memakai lafadz assalamualaikum dan tidak memakai lafadz assalamualaika atau assalamualaiki ketika perempuan dengan domir mukhatab tunggal, tidak, tetapi tetap memakai domir jamak assalamualaikum. Alasannya apa? Alasannya adalah satu, universalitas sapaan. Dengan menggunakan bentuk jamak, salam ini menjadi lebih universal karena bisa ditujukan kepada satu orang laki-laki, satu orang perempuan, satu orang laki-laki dan perempuan, sekelompok orang, baik laki-laki, perempuan, atau campuran. Jadi baik 1, 2, 3 laki-laki, perempuan, atau laki-laki dan perempuan campur tetap memakai lafadz assalamualaikum. Itu khusus ada dalam lafadz assalamualaikum. Alasannya apa? Alasannya penggunaan domir jamak ini bentuk penghormatan yang lebih tinggi dan mencakup segala jenis penerima salam, baik itu satu orang maupun lebih, karena dalam lafadz assalamualaikum itu mengandung doa. Jadi agar doa itu menyebar ke seluruh penjuru penduduk yang ada di alam semesta, sehingga walaupun yang disalami satu orang tetap memakai domir kum assalamualaikum. Semoga keselamatan selalu tercurah kepada kalian semua. Jadi yang disalami satu orang pun tetap memakai domir kum. Alasannya, di samping kita mendoakan kepada orang yang disalami, ini kita mendoakan kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia, tetapi itu khusus untuk salam, karena lafadz salam itu mengandung kata doa, sehingga ketika dengan memakai domir kum ini dampaknya luar biasa, sehingga kita mendoakan banyak orang, ini masuk. Lah kalau antum dari mana, kemudian disamakan dengan assalamualaikum, ya nggak cocok, itu sapaan, nggak mengandung doa sama sekali. Dampak luar biasanya di mana? Ini Pak Lutfi
Lagi-lagi ngaco ini dalam menjelaskan nahwu. Kemudian Pak Lutfi melanjutkan ceramahnya. Memakai nahnu mutawadian dalam rangka tawadu. Maksudnya menunjukkan diri sendiri tapi tidak memakai lafaz ana. Tetapi memakai kata nahnu ini dengan tujuan tawadu. Itu kata Pak Lutfi dalam ceramah tadi. Padahal dalam tatanan ilmu nahwu, ketika untuk menunjukkan diri sendiri tetapi memakai lafaz atau dhamir nahnu, ini bukan malah merendah, tetapi ini justru faedahnya mengagungkan mutakalimnya atau mengagungkan pembicaranya, bukan malah merendah seperti yang dikatakan Pak Lutfi. Ini kebalik, kata Pak Lutfi, orang mau menyebut dirinya sendiri memakai dhamir nahnu, tidak memakai dhamir ana, ini bentuk ketawaduan. Jadi nahnu mutawadian. Entah itu nahwu dari mana. Justru dalam tatanan ilmu nahwu itu ketika untuk menyatakan dirinya sendiri tetapi memakai dhamir nahnu, ini bukan merendah, tetapi untuk mengagungkan dirinya sendiri, untuk menunjukkan kekuasaannya diri sendiri. Kita bisa lihat contoh dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Misal kita nukil satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 34. Teksnya saya tampilkan di layar. Yang berbunyi, wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan kafir. Kita simak baik-baik. Di situ wa idh qulna. Di situ Allah yang berfirman tetapi memakai dhamir qulna. Di situ memakai dhamir nahnu. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengagungkan Allah itu sendiri, untuk menunjukkan kekuasaan Allah sendiri, bukan malah untuk merendah. Kita lihat pembahasan dari para ulama. Wa qala qulna walam yakul qultu li'annal jabaro al-azima yubiru an nafsihi bifi'lil jama'ati tafhiman wa isyadatan bidhikrihi. Artinya kata kulna bukan memakai kultu digunakan karena Allah membahasakan dirinya dengan kata plural atau jamak sebagai bentuk pengagungan dan penyanjungan diri. Ini bisa dilihat keterangannya dalam Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran Muassasatur Risalah Beirut Libanon tahun 2006 Masehi atau 1427 Hijriah juz 1 halaman 433. Nah, penjelasan Muhammad Al-Qurtubi itu disambung dengan penjelasan serupa dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili ketika menjelaskan ayat dan surat yang sama. Jadi Syekh Wahbah Az-Zuhaili pun membahas surat tersebut. Wa idh qulna lit ta'dhimi bi sighatil jam'i. Artinya apa? Artinya kata qulna digunakan dengan kata jamak atau plural sebagai bentuk takdim. Allah ini mengagungkan zatnya, Allah ini menunjukkan kekuasaannya, sehingga tidak memakai kultu, tidak memakai dhamir yang menunjukkan mutakalim wahdah, yang tidak menunjukkan ya mutakalim wahdah, tetapi menunjukkan mutakalim ma'al ghair. Itu semata-mata kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini untuk mengagungkan zatnya Allah dan untuk menunjukkan kekuasaannya Allah. Berbeda apa yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya, justru nahnu mutawadian katanya. Banyak itu contoh dalam Al-Quran. Saya kutip lagi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di situ memakai fi'il mudhari' nunazzilu yang menyimpan lafaz nahnu, dan kami turunkan. Itu Allah yang berfirman, dan kami turunkan, tidak dan saya turunkan. Lagi-lagi karena Allah lagi menunjukkan kebesarannya, Allah lagi menunjukkan kekuasaannya, sehingga
tidak memakai mutakalim wahdah tetapi memakai mutakalim ma'al ghair alias menyimpan lafaz nahnu, bukan untuk merendah. Nah, apa yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili ini bisa dilihat dalam Tafsirul Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj Darul Fikri al Muasir Damaskus tahun 1418 Hijriah. Penggunaan kata ganti orang pertama jamak juga bisa dimaksudkan untuk menunjukkan kuasanya. Hal ini yang disinggung oleh Syekh Sulaiman Jamal bin Umar dalam syarahnya atas tafsir Jalalain ketika menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 34 sebagai berikut. Wa huwa min khitabil akabiri wal udhamai fa akhbarallahu ta'ala an nafsihi bisihotil jam'i li annahu malakul muluki. Nah, artinya apa? Artinya kata ketika kami katakan merupakan perintah dari Allah sebagai zat yang maha kuasa. Allah menggunakan kata jamak yang berupa kulna atau plural untuk dirinya sendiri karena dia penguasa mutlak atas segala penguasa. Ini bisa dilihat dalam Syekh Sulaiman Jamal bin Umar Al-Futuhatul Ilahiyah bitawdihi tafsiril Jalalain lidako ikil khofiyah Darul Fikri Beirut Libanon tahun 2003 Masehi atau 1423 Hijriah juz 1 halaman 67. Jadi sekali lagi, ketika mutakalim wahdah, ketika aku memakai kata kami, ini bukan untuk merendah Pak Lufi, tetapi justru menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kuasanya. Ini bukan merendah, justru menunjukkan kehebatannya. Dan contoh dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak. Entah itu Pak Lutfi nahunya dari mana, saya tidak tahu. Sehingga terbalik dalam menjelaskannya. Kemudian, ini pembahasan yang ketiga, ini juga kacau. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Masih sambungan dari ceramah yang tadi. Sahabat Ka'ab dengan rendah dirinya di hadapan Sang Maha Guru ialah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Mengapa menggunakan kaifa alaika bukan alaikum? Di sini menggunakan mukhatab istighdhariyah. Seperti pada waktu kita sholat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka, ketika mengucapkan assalamu alayka seolah-olah kita berhadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut mukhatab istighdhariyah. Nah, baru saja penonton melihat ceramah Pak Lutfi yang mengatakan sahabat Ka'ab ini begitu rendahnya di hadapan Nabi. Sahabat Ka'ab tanya pada Nabi dengan menggunakan kalimat kaifa nusolli alaika. Kalau tadi yang dibahas kan nusolli, sekarang yang dibahas alaika katanya. Kenapa tidak memakai alaikum, kata Pak LB, padahal memang apa yang diucapkan Ka'ab sudah betul. Lah, yang ditanya itu Rasul satu. Kenapa tidak memakai kum? Ya kalau memakai kum, yaitu menunjukkan bodohnya. Kum itu jamak. Sedangkan yang ditanya adalah Rasulullah satu orang, sehingga yang memakai alaika. Ini gimana Pak Lutfi? Ini sudah betul. Ka'ab tanya kepada Rasulullah, kaifa nusolli alaika. Bagaimana cara kami membaca sholawat kepada engkau ya Rasulullah? Yang ditanya Rasulullah satu orang. Kemudian Ka'ab memakai dhamir mukhatab tunggal, dhamir mukhatab mufrad. Lah ini kan sudah pas sesuai tatanan ilmu nahwu, sesuai kaidah ilmu nahwu. Jadi bukan karena sahabat Ka'ab ini ngapa-ngapain, tidak. Ini memang satu bentuk kalimat pertanyaan yang sudah benar, sesuai ilmu nahwu pun benar. Kalau memakai dhamir kum, berarti Ka'ab ini tanya kepada banyak orang.
Sedangkan Ka'ab ini tanya kepada Rasulullah saja, bagaimana cara kami membaca sholawat kepada engkau. Ya berarti memakai domir ka, domir mukhatab mufrad, tunggal. Itu ya, dari tiga pembahasan ini Pak Lutfi salah semua itu menjelaskan kaidah ilmu nahunya. Entah Pak Lutfi itu belajar ilmu nahu di mana sehingga nahunya Pak Lutfi dengan nahu yang saya pelajari itu sangat beda. Semoga penonton paham apa yang saya sampaikan dan ini bisa menjadi tambah wawasan penonton. Dan ini perlu dipahami untuk seluruh penonton. Ketika saya mengkritisi orang yang sudah punya nama besar, ini bukan berarti saya merendahkan. Karena sekali lagi ini adalah kajian ilmu. Kajian ilmu itu siapa yang membicarakan ilmu tetapi salah dari kaidah-kaidah ilmu itu sendiri, maka itu layak dikritisi dan layak dibetulkan. Tidak pandang siapapun yang bicara. Masa iya hanya karena Pak Lutfi yang ngomong salah saja didiamkan dan kita tidak berani mengoreksi. Kalau hal semacam ini dibiarkan, inilah kemunduran Islam di Indonesia. Jadi seseorang yang bijak, seseorang yang terlihat alim, ketika berucap salah kemudian dikoreksi oleh orang lain, kemudian diluruskan oleh orang lain, ini seharusnya justru berterima kasih. Itu kalau orang bijak dan alim beneran. Nah, kalau orang yang katanya alim, katanya bijak, ketika ditemukan satu kesalahan dan dikoreksi kesalahan itu, berujung tidak terima atau marah, ini alimnya bohong-bohongan, ini bijaknya bohong-bohongan. Saya akhiri kajian ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.